Nah ini Pak, kebanyakan kita ini kan nggak berani susah Pak, nggak berani susah. Ada pepatah begini, lebih baik jadi prajurit di kerajaan besar. Jadi kalau saya misalnya, wah saya jadi office boy nggak apa-apa, asal di Indosat, kan saya pakai nilai Indosat bangga. Gitu. Dia hanya bangga dengan Indosatnya, dia nggak bangga dengan dirinya. Dia lupa bahwa dia sebetulnya bisa menjadi orang yang lebih hebat, gitu ya, di tempat lain. Misalnya jangan di Indosat dong, tapi di anak perusahaan Indosat. Nah, kebanyakan orang seneng berada pada wilayah aman, gitu ya. Tetap di perusahaannya yang besar itu, karena di perusahaan yang besar itu nggak ngapa-ngapain pun sudah besar Pak, ya kan? Tidak usah melakukan sesuatu yang istimewa, udah besar gitu. Anda tidak melakukan sesuatu yang membuat Anda punya sejarah, kan orang tidak membuat Anda punya sejarah gitu. Yang punya sejarah kan tetap Jawa Pos, Anda tidak punya sejarah. Nah memang untuk membuat sejarah itu kan harus keluar dari mainstream. Kalau kita nggak keluar dari kebesaran perusahaan kita, ya kita tidak akan segera besar. Kemudian ya penuh penderitaan. Berani untuk keluar dari mainstream itu tidak mudah, karena terus kemudian kita tidak bisa bergantung dengan sejarah. Kita ini juga berani karena rugi nggak apa-apa Pak, ya kan? Saya waktu disuruh berangkat adalah kalau nanti bangkrut gimana? Bangkrut nggak apa-apa. Bangkrut nggak apa-apa. Kalau habisnya berliannya nggak apa-apa. Kan kursus juga mahal. Jadi daripada ada kursus terus nggak menghasilkan koran, siapa tahu Anda bayar kursus tapi sukses, ya kan? Sukses itu ya dapat koran, dapat untung, kita lulus kursusnya. Salah tidak apa-apa. Jadi salah tidak apa-apa itu membuat semua orang berani untuk menjadi leader baru di divisi yang baru tanpa pernah merasa punya beban moral, ya. Karena kita dianggap dikasih kesempatan untuk ikut kursus gratis. Nah, juga tidak rumit. Tadi saya sudah ceritakan Pak, Ibu bikin koran, ngelihat ATM di Bogor ada 4, langsung kita bikin koran aja. Karyawannya dari mana? Gampang. Kita tes jurusan komunikasi. Waktu bikin Indopos juga begitu, persiapannya seminggu. Jadi seminggu ini baru rekrut karyawan, testing, hasil tes menulisnya itu dipakai untuk edisi hari pertama. Kira-kira begitulah. Karena aturan-aturan bisnis kita ini kan rumit Pak. Nah kalau kita juga ikut rumit, bisnisnya nggak jalan-jalan tuh Mbak Peggy, ya kan? Buat sendiri ya, nanti sampai ubanan bisnisnya belum jadi. Ketat ya, Japos juga ketat. Cara mengetati pengembangan usaha di Japos gampang, kasih duit sedikit saja, ya. Duitnya sedikit saja, si suruh nyari sendiri, ya kan? Misalnya ketika 3 bulan pertama saya di Palu, kemudian saya kehabisan kertas, kira-kira kertas tinggal seminggu habis. Saya merenung bagaimana caranya mendapatkan kertas ya Pak, telepon Pak Dahlan. Pak, kertas saya habis, wah saya dimarahin. Akhirnya saya dalam perenungan itu ketemu dengan sahabat baik dari Surabaya yang tiba-tiba terdampar di Palu dan kemudian meminjam uang untuk membeli kertas. Wah, saya bilang, Pak, saya nggak bisa cetak warna. Gak apa-apa, cetak hitam putih saja. Yang penting ada cetaknya. Gak ada materi iklannya, gak apa-apa. Itu di Kompas ada materinya, sudah di scan saja. Jadi dengan modal scan dari Kompas itu saya cetak lagi. Ya, yang penting aku dapat uang ya untuk beli kertas. Karena uangnya sedikit Pak, sudah otomatis temnya kecil. Ya, kita mengembangkan kecil supaya lincah. Lincah itu kalau bergerak cepat, kalau PHK juga cepat juga Pak, karena sedikit. Kalau demo kan nggak terlalu rame, 27 orang tuh. Nggak terlalu rame lah. Tapi kalau 300 orang sudah serem Pak. Semua harus bisa mengerjakan banyak hal yang vital gitu ya, sehingga tidak tergantung terlalu banyak. Kemudian organisasinya juga membuat
organisasi simpel, direktur karyawan, tidak ada manajer madya, koordinator, itu nggak ada. Ya, kalau manajer kan cuma bisa paraf gitu ya. Belum bisa eksekusi Pak, ya kan? Nah kalau ini langsung direktur gitu kan, langsung eksekusi, jadi cepat sekali.